Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu serta ananda semua, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali tentu kita sangat bersyukur atas nikmat umur yang masih Allah berikan hingga hari ini. Kita sudah berada di bulan Rajab dan insya Allah sebentar lagi bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan tanpa kecuali kita dan keluarga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini hendaknya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi acara yang diadakan majelis ilmu di musola yang kita cinta ini. Dan alhamdulillah jemaahnya seperti biasa, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu sampai anak-anak, ramai semuanya. Nah, mudah-mudahan nanti bulan suci Ramadan lebih ramai lagi musola kita. Satu hari saya bertanya pada salah seorang mahasiswa saya yang ujian akhir, ujian skripsi, namanya munaqashah, ujian munaqashah. Pertanyaan saya, nah, apakah tadi subuh ananda sholat? Lalu dia jawab, alhamdulillah enggak Pak. Ya, dia bilang alhamdulillah enggak. Apa yang terjadi? Kita tanya, tak ada satupun yang dia jawab dari tugas kuliahnya. Singkat cerita, dia tidak lulus, Pak. Akhirnya nangis. Saya nggak tahu apakah ini kesombongan di awal yang dia bikin tadi. Dia bangga, dia nggak sholat. Padahal sebentar lagi dia akan jadi sarjana. Kalau puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ada perantaranya, Pak. Jibril alaihissalam. Haji, wahyu tentang zakat. Tapi kalau sholat, itu langsung dijemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu sangat penting sekali. Sabda Nabi, as-salatu imaduddin. Dan Nabi menjemputnya karena memang sudah diberikan ya penawar dari kondisi Nabi yang dalam keadaan duka. Maka subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampailah pada kita zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, dan subuh 2. 17 kali Nabi sholat ya, rakaatnya dalam satu hari. Belum rawatibnya, belum tahajudnya, belum duhanya. Berarti kalau dijumlahkan lebih kurang itu 17 tambah tahajud witirnya 11 tambah rawatib 12, 40 rakaat Nabi sholat. Lalu tiba-tiba ada anak muda bilang,
Nabi yang sudah dijamin masuk surga, lalu anak muda bilang, apa anak muda bilang? Alhamdulillah, saya tidak sholat Pak. Ini namanya anak muda cilako. Ya. Giliran meninggal dunia baru disolatkan. Itu pun orang lain yang sholat. Jadi Pak, tugas pengurus yang paling utama ini, mau dia masjid, mau dia musola, takmirnya, apa program kerjanya Pak Ustadz? Menyolatkan orang hidup. Tolong digaris bawahi. Tugas yang paling berat dari pengurus masjid atau musola, menyolatkan orang yang masih hidup. Kalau orang meninggal, biasa, orang meninggal tentu keinginannya sholat jenazah. Tapi yang sulitnya yang masih hidup disuruh sholat. Bahkan ada orang masih hidup ditanya, kamu sholat tadi? Lalu dia bilang, alhamdulillah enggak Pak. Kan bahaya ini. Maka Nabi ketika hijrah membuat tempat sholat, bukan untuk dirinya, tempat tidurnya, tempat santai-santainya, enggak, tempat sholat. Yasjudu, asal kata masjid itu, tempat sujud. Apa masjid yang pertama Nabi bangun? Namanya Masjid Quba. Mudah-mudahan jemaah semuanya nanti bisa umroh ke sana, lalu sholat di Masjid Quba, haji maupun umroh, ziarah ke Madinah. 4 hari selesai Quba, berdiri lagi, nama masjidnya Masjid Nabawi. Jadi kalau didata masjid seluruh dunia ini banyak Pak. Nggak usah dunia, Indonesia saja menurut sistem informasi masjid yang ada dari pemerintah melalui Kementerian Agama, jumlahnya 586.000 masjid. Saya nggak tahu apakah musola Riyadhus Shalihin, ya, Riyadul Jannah ini masuk nggak yang 586.000? Kalau tercatat Bu, menurut Dewan Masjid Indonesia, masjid dan musola itu jumlahnya hampir 1 juta. Dari Sabang sampai Merauke, 1 juta. Mulai dari masjid yang paling tua, di antaranya ada 5 besar masjid paling tua, namanya Masjid Demak. Ya, sampai ke musola yang kita mengadakan taklim pada malam hari ini. Berarti sangat penting sholat, penting. Maka Nabi buat masjid. Ayat yang terkait dengan masjid, izinkan saya membaca dalam surah At-Taubah. Biar ibu, bapak, anak-anak semuanya ini punya peran yang besar terkait dengan masjid atau musola. Ya Pak, walaupun berita di luar sana itu katanya banyak lagi yang terpapar dengan virus ini. Ya, saya bacakan dulu ayat ini. Cari kata masjid dalam Quran, ketemu dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Apa sih beda musola dengan masjid? Bedanya kan nggak ada Jumatan, tapi sebenarnya sama, tempat sujud. Jadi Ibu, kalau saya bacakan ayat ini, kami nggak ikut-ikutan, kami kan musola. Di Indonesia saja Pak. Kalau di luar negeri, di Turki, musola itu yang masjid namanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke Turki Pak. Sekarang banyak orang jalan-jalan ke Turki, ya, menjadi destinasi. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid, ya, termasuk musola,
Yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Inilah Bapak ya. Jadi kalau ada tetangga Bapak yang bolak-balik rumah musola, rumah masjid, masjid musola, masjid rumah, musola rumah, persaksikanlah kata Nabi, dia adalah orang yang beriman. Jadi kalau ada tetangga yang nggak pernah sujud di masjid, di musola, diragukan keimanannya. Milih kawan Pak Ustadz, syaratnya itu. Ibu milih menantu, syaratnya itu. Ibu pilih menantu, gajinya besar, tapi peramainya macam hantu. Sholat nggak ada. Bahkan dia bilang, alhamdulillah nggak sholat bu. Bahaya. Ya. Kalau beriman menantunya, dia mesti langkahkan kakinya, tubuhnya, anggota tubuhnya ke masjid atau musola. Persaksikanlah orang itu beriman pada Allah. Ini bukti Pak, kita beriman. Kemudian mendirikan sholat, hakim sholat. Apa syarat takmir masjid? Sholat. Kan lucu itu. Pemilihan pengurus musola, pemilihan pengurus masjid. Lalu siapa yang kita pilih? Oh, kita pilih bapak tuh. Siapa dia? Pak Haji itu. Kenapa dipilih? Kaya orangnya. Ini benar nih Pak. Kejadian di tengah masyarakat, memilih ketua masjid itu syaratnya kaya. Enggak, sholat. Ada Pak Haji itu, kapan sholatnya? Waktu pergi haji umroh. Perginya tobat, pulangnya kumat. Namanya Haji Tomat. Udah kan banyak nih sholat saya itu di Masjidil Haram. Udahlah, nggak perlu lagi saya sholat berjamaah ke masjid. Kalau sudah pulang ke Pekanbaru, musibah di atas musibah. Nggak berbekas haji dan umroh. Kalau berbekas, nggak mungkin dia akan meninggalkan sholat subuh 2 rakaat di masjid atau musola. Betul Pak? Nggak cukup akumulasinya waktu haji dan umroh. Maka syaratnya sholat. Yang memakmurkan masjid itu sholat. Jadi kalau mau dipilih ketua, yang sholat atau nggak sholat Pak? Yang sholat. Ya dia kan ke kantor Pak Ustaz. Zuhur, asar, oke. Maghrib, oke. Isya mungkin masih di kantor. Minimal apa? Kan lucu tuh. Ketua masjid nggak pernah sholat ke masjid. Ketua musola nggak pernah sholat ke musola. Musibah di atas musibah. Ya. Tapi saya yakin kalau pengurus musola di sini, insya Allah sholatnya ke masjid. Amin. Ada pengurusnya Pak? Yang bacakan tadi, anak gadis tadi. Oh enggak. Oh sebelah saya ketua, masya Allah. Kalau perlu dipilih 1 periode lagi. Nah, alhamdulillah. Karena ketuanya ke masjid, sholat, nampak dari aura wajahnya. Menunaikan zakat serta tidak takut kepada apapun ya selain kepada Allah. Walam yasha'illallah. Bu, memang laki-laki itu diutamakan sholat berjemaah ke masjid. Ya. Tapi kalau Anda majelis taklim belajar tahsin Quran di musola, lalu ibu punya teman, kata teman ibu, bu, ini sekarang lagi virus, gak usah dulu ibu datang ke musola belajar tahsin, takut bu, ngeri penyakit ini. Oh gitu ya, iya. Terus ibu kemana pagi ini? Saya mau pergi aerobik. Aerobik tahu? Ke musola takut, pergi aerobik nggak takut. Bu, nggak usah lagi belajar tahsin di musola bu. Kenapa? Banyak virus di musola. Ibu kemana? Rencana pagi ini saya mau ke mall. Ibu kemana bu? Ke pasar tradisional, modern tradisional. Tidak ada yang dia takutkan. Yang dia takutkan adalah kalau dia datang ke masjid. Ini memotivasi diri saya dan kita semua, jangan tinggalkan musola atau masjid karena sebentar lagi Ramadan. Setuju Bapak Ibu?
Kan banyak begitu orang Pak. Ke tempat lain nggak takut dia. Bapak-bapak ke masjid, bapak ke masjid Pak, musola maghrib nih. Enggak, ngeri saya. Terus bapak ngapain maghrib nih? Saya sholat di rumah. Habis itu Pak, tentu ke lapau main domino. Tahu bapak lapau Pak? Warung. Ke masjid enggak berani, main domino ke kedai kopi berani. Saya bukan mengatakan lalu menantang-nantang dengan penyakit, enggak. Tapi kalau kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan kita yakin sebaik-baik tempat yang suci yang Allah muliakan adalah rumah Allah. Ya Pak, masjid kan namanya atau musola. Kita berwudu. Ada enggak jaminan ibu ke pasar tradisional orang berwuduk ke sana semuanya? Nggak ada. Ada nggak bapak menjamin kalau bapak ke kedai kopi orang berwuduk Pak? Nggak ada. Tapi ke musola orang berwuduk nggak Pak? Saya yakin nih, bukan hanya ketua, ya pengurus, bapak-bapak mungkin belum batal wuduknya karena sholat isya tadi di sini. Saya karena rumahnya jauh, hujan lebat di Panam, tidak sempat sholat isya tadi di sini, di rumah. Tapi alhamdulillah atas izin Allah wuduknya belum batal. Kita basuh tangan kita, wajah kita, sampai kaki kita, menjaga kesucian ini. Prokesnya tetap, bapak pakai masker, ya, sabun disiapkan. Tapi saya heran kalau ada orang menganggap musola masjid itu adalah sumber penyakit. Ya kumpul-kumpulnya Pak Ustadz, ya kita udah ikut prokes semuanya. Yang sakit yang nggak datang, yang datang ini yang insya Allah yang sehat. Saya berdoa semoga Bapak Ibu sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat kita semakin taat. Ya Pak ya. Ada orang semakin sehat semakin maksiat. Nggak terinjak kakinya ke masjid, ke musola. Kemana keinjaknya? Ke karaoke, ke diskotik. Ya. Nah, itu syarat memakmurkan masjid, yaitu orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, orang yang sholat, membayar zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa peran ayah dulu, ya, bapak-bapak dulu? Pak, bapak kalau ke musola jangan nikmati bapak sendiri, itu egois namanya. Yang paling benar Pak Ustadz, ada ayat yang ditujukan pada ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bapak ke musola, anak bapak ke warnet, lalu bapak biarkan. Tanggung jawabnya besar. Yang saya inginkan, bapak ke musola maghrib, tarik tangan anak sama-sama untuk datang sholat maghrib ke musola atau masjid. Jadi mendidik anak kita, tentu teladannya adalah diri kita. Nauzubillah, kalau sama-sama ke warnet bapak sama anak, sama-sama hobi gitu. Nauzubillah. Nah, ini peran ayah. Jadi melahirkan generasi muda ini, generasi ya mereka gemilang di saat usia mereka muda. Di mana mereka akan ditempa? Di masjid. Di mana mereka akan ditempa? Di musola. Saya bangga Pak Pengurus. Saya dapat informasi tadi diumumkan ada tahsin anak-anak, tahsin remaja, tahsin orang tua, bahkan ada belajar bela diri, tapak suci. Itulah Pak, kenapa masjid itu menjadi pusat peradaban Islam dan kejayaan Islam. Berawal dari mana? Masjid. 4 hari baru selesai Masjid Kuba, lalu Nabi dirikan lagi Masjid Nabawi, bukan untuk rumahnya, tapi untuk menampung ya sahabat umat untuk diajarkan bagaimana kebenaran Islam. Tidak dijauhkan generasi ini dari masjid atau musola. Ada di satu kabupaten itu masjid musolanya hanya buka saat Jumat saja. Lebih parah lagi, ada di satu kabupaten masjid musolanya hanya dibuka di saat Idul Fitri atau Idul Adha saja. Saya tidak ingin terjadi Pak, di musola ini berakibat suatu saat begitu.
Lalu bagaimana anak-anak kita menemukan kebenaran Islam? Ini yang harus dicontoh. Musola ini harus dicontoh oleh musola yang lain. Banyak programnya. Karena masjid itu bukannya tempat sholat saja, bukannya fungsi ibadah saja, tapi ada fungsi tarbiyah pendidikan. Saya berdoa ya, semoga anak bapak ibu nanti sekolahnya sampai ke perguruan tinggi, kalau perlu luar negeri. Ada yang ke Madinah, ada yang ke Mesir, ada yang ke Maroko. Ya, ini yang pakai baju Batman jangan-jangan ke Eropa. Untuk kuliah, bukan jadi Superman atau Batman. Di Maroko, di Fes. Kalau dulu dan sekarang Pak ya, sekarang dari dulu sekarang, kalau ada kampus sekolah seperti di Muhammadiyah, dibuatlah masjid di kampus seperti Umri contohnya, atau di Undri ya, berarti kampus membuat masjid. Sekarang saya balik Pak, benar nggak masjid ini mengusung peradaban Islam? Saya balik, masjid membuat kampus. Ada nggak Pak di dunia ini? Masjid membuat kampus, ada nggak Pak? Dari kumpul-kumpul kita begini Pak, lahir sekolah. Dari kumpul-kumpul umat Islam begini, lahir Universitas Al-Qawariyun di Fes, Maroko. Jadi kampus itu berdiri awalnya dari masjid. Al-Azhar, Mesir, Kairo, kumpul-kumpul orang di masjid, lahirlah Universitas Al-Azhar Kairo. Masjid. Bagaimana kemudian masjid ditutup, dihilangkan fungsinya? Padahal universitas yang paling tua di atas muka bumi ini lahir dari pengurus masjid, aktivis masjid. Hebat. Bahkan di Malaysia ada An-Nur namanya, itu melahirkan klinik cuci darah Pak. Ide besarnya dari masjid. Tapi kalau idenya di luar masjid, saya khawatir niatnya perlu diluruskan lagi. Ini maaf, orang buat sekolah tapi ujung-ujungnya nanti sekedar bisnis saja. Ya Pak ya? Terasa nggak sekarang Pak? Kalau ada orang nggak bayar SPP, nggak bisa melanjutkan ke pendidikan. Boleh jadi ada nggak Bu? Boleh jadi ada. Bapak bilang banyak, bukan kata saya. Ini bentar, Masya Allah saya dikasih duit ini Pak. Baik, luar biasa. Oke. Oh ternyata malam ini ada kuis. Hadiahnya minyak makan. Ibu-ibu siap. Ada kuis untuk bapak-bapak. Hadiahnya rokok. Ngeri kali pengurus ini. Kuis bapak-bapak hadiahnya rokok. Nah itu saya nyindir itu. Semoga musola tidak ada asbak. Semoga masjid tidak ada asbak. Kadang disiapkan pula asbak sama pengurus masjid. Nah, pengurus macam ini ganti aja lah. Iya Pak, ini rumah Allah, ini bukan kedai kopi. Perlu kita luruskan lagi ya. Baik, dikit dulu. Jadi ada universitas yang lahir dari masjid. Ada rumah sakit yang lahir dari masjid. Maka sudah tepat itu Pak pengurus. Musola ini diadakan walaupun belum ada kelas-kelasnya. Mana kelas yang paling hebat itu? Itulah yang namanya halaqah. Di mana halaqah itu Pak? Di dalam musola atau masjid. Secara historis, Masjid Kubah, Masjid Nabawi, bahkan Nabi buka sufa. Apa sufa itu? Kalau ada orang bermalam, maka disiapkan tempat bilik-bilik agar orang bisa istirahat di masjid. Sekarang Pak, orang izin buang air kecil aja, masjid di musolanya digembok, besar gemboknya. Nggak boleh sama pengurus masjid orang buang numpang air kecil di masjid. Nggak boleh. Pengurus alasannya apa Pak Haji? Orang kalau ke toilet itu buang air kecil aja Pak Ustadz, nggak ada orang sholat.
Sejak kapan sholat dalam toilet, Pak? Yang namanya toilet tentu buang air kecil. Yang sholat di mana? Di dalam masjid. Jangan tutup itu. Itu menunjukkan masjid fungsi pelayanan. Jangan-jangan orang dapat hidayah setelah buang air kecil di musola atau di masjid kita. Jadi Nabi itu, Pak, menyediakan pusat pelayanan itu. Dan ketika Nabi syuruh Isra, dia pulang, dia ke rumah istrinya, lalu balik lagi untuk sholat duha. Setelah sholat duha, Nabi memberikan ilmu dalam majelis ilmu pada sahabat. Mereka belajar di madrasah kenabian dalam bentuk halaqah tadi. Sampai Nabi istirahat siang, namanya qailullah, tidur siang. Sekarang saya tanya, banyak tak masjid dan musola yang kosong waktu duha sampai jelang zuhur? Banyak tak, Pak? Banyak. Padahal anak-anak banyak yang main tuh kemana-mana. Maka ini harus diaktifkan. Ini Rajab, Sya'ban sampai nanti Ramadan. Mungkin ada pesantren anak-anak. Buat halaqah-halaqah itu. Tidak ada alasan, kami tidak ada kelas. Ini yang kelas terbesar, hamparan sajadah. Buat mereka halaqah. Ini halaqah sirah nabawiyah. Ini belajar nanti hadis jam sekian. Ini belajar tafsir Quran. Jadi betul-betul masjid musola itu menjadi pusat pendidikan pada generasi kita. Jadi bukan yang sekedar sholat aja, Pak. Sholat tutup, sholat tutup, sholat tutup. Itu bukan fungsi masjid yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu, jadi ayah itu punya peran yang besar agar anak-anaknya mencintai masjid, minimal sholat berjamaah ke masjid. Ibu-ibu punya peran yang besar. Bagaimana peran wanita muslimah ini untuk kemudian menghidupkan masjid. Walaupun sholat berjamaah yang utama pada laki-laki. Ingat, Bu, di depan ya pintu masjidnya Rasulullah SAW di Nabawi itu ada klinik. Ada kemudian ibu-ibu menjadi palang merahnya gitu, mengobati orang-orang yang sakit. Bahkan di dalam masjid orang latihan perang militer. Itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu-ibu mencari tempat misalnya, ya maka jadikanlah masjid itu sebagai pusat ilmunya. Penyelenggaraan jenazah, Bu, saya dapat info yang memandikan mayit perempuan itu sekarang mudah-mudahan tidak langka, ya. Kenapa? Karena ada generasi berikutnya. Tapi kalau nggak disiapkan akan menjadi langka. Contoh, kenapa ibu ini belum dimandikan juga? Karena yang memandikan ibu itu sakit. Kenapa mayit perempuan ini belum dimandikan juga? Karena yang biasa memandikan itu dia safar luar kota. Kenapa yang jenazah ini belum dimandikan? Karena tidak ada yang gantikan. Ibu yang biasa memandikan itu udah meninggal pula duluan. Jadi, Bu, banyak ya yang harus ibu lakukan di dalam masjid ini. Penyelenggaraan jenazah, tidak hanya tafsir Quran saja. Pak Ustadz, kami mau mengadakan pelatihan membuat makanan halal. Mudah-mudahan bersertifikasi halal. Gunakanlah teras masjid ini, membuat rendang yang enak, belajar yang baik di sana sama-sama. Jadi banyak sekali difungsikan masjid ini seperti masjid Joko Kalian. Itu ada anak muda, Pak, ketemu orang mondar-mandir di depan masjid, mondar-mandir, lalu ditanya, Bapak mau kemana? Saya lagi cari penginapan, tapi udah tutup, tidak ada lagi. Baik, Pak, Bapak silahkan tidur di lantai 2 masjid Joko Kalian ini. Hebat kan, Bu? Apalagi hebatnya? Dikasih selimut, Pak, sama bantal. Hebat. Akhirnya apa? Orang merasa fungsi masjid itu memberikan ya sesuatu yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya kembali ke masjid. Bahkan ini yang menarik ya, menarik. Ada tukang beca penerima bantuan langsung tunai BLT. Rumahnya itu jauh, Pak, dari pasar tempat dia biasa mangkal. Kalau dia maghrib, dia nggak ke rumah dulu, takut telat sholat maghribnya. Lalu dia sholat di masjid Joko Kalian.
itu nggak dimarahin kalau mandi sama pengurusnya, Pak. Bahkan dikasih anduk, dikasih makan. Begitulah setiap hari sampai sholatnya nggak terlambat. Singkat cerita, ada bantuan langsung tunai yang dia terima sekian ratus ribu, itu dia nggak bawa pulang, Bu. Dia serahkan kepada pengurus masjid. Orang miskin saja merasakan manfaat dari masjid, lalu mengembalikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin orang tertarik dengan masjid, Pak? Masjid menjadi angker, masjid menjadi sepi, masjid menjadi sunyi. Untuk buang air kecil aja nggak boleh di masjid. Padahal masjid punya fungsi, namanya fungsi pelayanan. Kan Nabi membuat sufa dulu, melayani orang-orang yang mungkin, yang tidak mungkin, yang berkunjung ke sana lalu tidak ada tempat tinggalnya. Lalu yang ketiga, fungsi pemberdayaan. Jadi mading-mading ini nanti anak muda buat, tadi ada Bang Wahyu ya namanya ya, Bang Wahyu, betul ya, baca Quran tadi Bang Wahyu. Mudah-mudahan berjodoh sama MC tadi. Jangan ketawa, serius Pak. Jadi musola itu bisa tempat ajang jodohan Pak Ustaz, tahu? Bisa. Daripada anak ibu jadi MC di musola, kemudian begitu dia menikah sama suaminya nggak sholat, narkoba. Tapi kalau dibesarkan dari musola sama-sama, maka ketika mereka berjodoh, maka database-nya penting Pak. Ya. Dan mading-mading yang dibuat oleh Pak Wahyu sama remaja musola ini, itulah yang nanti menjadi sumber informasi untuk masyarakat. Sekarang sudah ada posyandu di halaman masjid, alhamdulillah. Ya Pak. Jadi informasinya nggak hanya giliran orang mati saja Pak. Informasi yang baik. Nih Bang Saiful, ya. Contohnya beliau ingin merekrut karyawan toko Lazismu yang membuka cabang di Kecamatan Rintis misalnya, di bawah Muhammadiyah. Tokomu. Di mana informasi yang baik ditempelkan? Di masjid atau musola. Maka yang akan membaca yang pertama siapa? Anak muda yang sholat ke masjid. Jadi tidak payah lagi nyuruh dia sholat Pak. Mudah-mudahan itu indikator penilaian dia itu orang yang jujur. Itu latihan. Jadi banyak sekali informasi yang bisa disampaikan buat masyarakat melalui masjid ini. Oh kalau begitu fungsi masjid banyak ya? Oh banyak. Ayah mengajak anaknya untuk sama-sama sholat ke masjid. Ibu punya peran juga untuk menjadikan ini madrasah, ya, majelis ilmu, tahsin, penyelenggaraan jenazah, pelatihan memasak tadi di luar sana, ya. Ini malam ini makan-makan ya gitu. Ini hasil pelatihan masak-memasak di musola. Saya berharap malam ini ada mie ayam, lontong terus nampaknya. Itu membuktikan ibu memang belum ada pelatihan masak-memasak. Insya Allah. Tapi saya bercanda, ya. Bapak dan ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu peran pemuda yang tadi, anak muda, ya. Jadikanlah masjid ini betul-betul memiliki fungsi yang banyak. Siapa yang latihan tapak suci? Coba angkat tangannya. Oh, masya Allah. Baju seragam sudah ada? Alhamdulillah, mantap. Latihan terus lah ya. Wah, kan hebat musola ini Pak. Ya. Latihan memanah udah pernah? Jangan lagi ya. Karena halaman kita sempit ya. Pas manah kecolok bapak-bapak hidungnya nanti. Bahaya. Jadi banyak sekali yang diajarkan dan sehingga mereka menarik untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan giliran marah-marah aja pandai sama anak-anak Pak, tapi tidak difasilitasi mereka untuk hal-hal yang positif. Peran mereka pun banyak. Nanti kalau ada kebersihan mau Ramadan, mau gotong royong, mau ya, bersihkan toiletnya, bersihkan terasnya, alhamdulillah. Jadi semuanya punya peran agar masjid ini tetap hidup. Jangan kemudian kita ikut-ikutan, ya sudah tutup sajalah. Masa setiap Ramadan tutup? Heran juga itu. Setiap Ramadan tutup. Ya Pak ya. Akhir tahun tidak apa-apa.
Hanya Ramadan saja yang kemudian muncul lagi isunya demikian. Nah, waktu saya terbatas, nggak terasa sudah jam 9. Kita sekarang ada kuis untuk bapak-bapak, ibu-ibu apa untuk anak ini? Oh, ini calon pengusaha bilang untuk anak-anak katanya Pak. Memang nampak calon pengusahanya. Oke, dan duduk baik-baik. Baik. Luar biasa, nggak berlaku nih, dolar berlaku di sini nampaknya. Ya, baik, berarti 6 orang ya. Ya Bang Ipul, atur aja. Nah, simak baik-baik kuisnya, ya. Angkat tangan, nggak usah ngomong, langsung, gitu ya. Apa nama masjid yang pertama dibangun Rasulullah di Madinah? Bagus, Masya Allah. Sini nak, pertanyaan belum selesai. Baik, sambung ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun kalla alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada. Alhamdulillah, cukup. Apa terjemahan wal jibala awtada? Banyak 3 tanya. Cukup. Alhamdulillah. Ini calon imam di musola kita. Coba Pak, sudah ada asetnya. Nih 10 juta hadiahnya. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan duduk. Simak yang berikutnya. Ya. Pertanyaan ini gampang. Malam ini tanggal berapakah di tahun Hijriah? Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Gampang. Buka handphone, download digital Quran. Jadwal sholat tidak ada di handphone. Point blank ada, game ada, jadwal tidak ada. Seharusnya harus ada. Oke, ayo siapa yang bisa jawab? Bulan apakah sekarang di tahun Hijriah? Sudah jawab tadi ya. Oke, Abi ganti. Yang benar 22 Rajab ya. Ada yang bilang 21 Rajab 1443 Hijriah ya. Baik, berikutnya pertanyaannya. Setelah didirikan Masjid Kuba, masjid apa yang dibangun Rasulullah SAW? Masjid Kuba, habis itu masjid. Ayo, yang itu kakak. Masjid apa kak? Masjid, maju ke depan nak. Masjid Nabawi. Pertanyaan belum selesai. Ini baru passwordnya doang. Kakak pegang ini. Ya. Innama ya'muru masajidallahi. Itu surah apa yang Abi baca tadi? Bagus, Masya Allah. Tahu dia. Ayat keberapa? Tapi atau ya? Oke, alhamdulillah. Ini hadiah buat kakak. Terima kasih ya nak. Ya. Kalau nanti ayah minta beli rokok yang kasih ya. Insya Allah enggak lah. Bapak yang sudah lama aktif ngaji, insya Allah enggak ada yang merokok lagi ya Pak. Ya, amin. Baik. Pertanyaan berikutnya. Gampang. Apa yang berbunyi itu?
Ibu udah ngasih kode, bentar Bu, ini kuisnya memang untuk anak-anak, tapi Bu jangan marah di belakang itu. Nah, kalau gitu besok kasih minyak makan lagi kuisnya, sabun cuci. Nah, baik, pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa menyambung ayat ini? Dengarin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadiahnya umroh, Pak. Ayo, siapa? Oh, Masya Allah, sini nak. Jilbabnya kuning. Ya. Ayo, siapa namanya nak? Dari tempat ayah aja. Adiba. Namanya Adiba. Nama ayah siapa? Nggak usah nanti diejek kawan tuh ya. Diam-diam aja kita. Pegang saya. Nah, coba sambung. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ayo. Malu Adiba? Oh, terlalu tinggi. Oke, yang ini aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Bisa? Ayat kursi namanya. Nggak bisa. Yang ini lagi. Iza jaa nasrullahi wal fath. Pakai mic ya. Kemana pergi suratnya itu nak? Oke, ini lagi 3 kul. Kalau mau tidur, Bapak Ibu nanti amalkan ya. Muawizat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kul huwallah. Pakai mic-nya biar dengar. Kul huwallah. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Falak dulu. Qul a'udzu birabbil falaq. Masya Allah. Nafasati fil uqad. Bonus Anas ikut. Satu lagi nak. Bagus ya. Oh iya, Insya Allah. Iya. Abi tanya hadiahnya mau yang ini atau yang putih di luar itu? Sombong kali Ustaz. Yang putih aja. Emaknya bilang yang putih aja Pak. Enggak ada ya Pak. Ini nak saya. Makasih ya nak. Pak. Ya. Makasih ya nak. Alhamdulillah. Jadi kita betul-betul meyakini semoga mereka nanti memanfaatkan masjid musola untuk terus belajar Quran, ya Pak. Jadi sumber ilmu pengetahuan itu adalah Al-Quran. Nah mudah-mudahan banyak generasi yang cinta Quran. Jadi jangan jauhkan mereka dari masjid atau musola. Kalau menjauhkan mereka dari masjid dan musola berarti menjauhkan mereka pula dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita semakin mengerti bahwasanya masjid musola ini punya peran yang besar untuk tetap tegaknya kejayaan Islam. Apapun berita di luar sana,
Saya minta tolong betul ya Pak, jangan tinggalkan masjid atau musola. Apalagi sudah mendekati bulan suci Ramadan. Harus kita makmurkan masjid dan musola. Kalau yang sakit silahkan di rumah. Tapi kalau yang sehat-sehat silahkan datang ke masjid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Banyak maaf dari saya. Semoga kita dan keluarga kita mudah-mudahan tetap mencintai rumah Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Afaminkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.